Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Zaki Zukri. Di video kali ini kita akan membahas cara yang sering saya gunakan untuk merekam suara pada saat membuat vlog sepeda. Ada 4 cara yang sering saya gunakan. Seperti apa cara yang sering saya gunakan untuk membuat vlog sepeda dengan menggunakan handphone? Yuk kita simak video berikut ini. Kali ini saya sedang merekam video langsung dari handphone. Jadi seperti ini proses pengambilan suaranya. Cara ini sangat simpel digunakan karena suara langsung masuk dari handphonenya. Tapi kelemahannya adalah pada saat mulut jauh dari mic itu suara tidak terlalu jelas terdengar. Jadi misalnya seperti ini nih. Nah ini suara, gimana suara saya? Agak jauh ya, terdengar kecil suaranya. Nah untuk mengakali suara pada saat mengambil video secara langsung ini, kita bisa dekatkan posisi mulut kita ke arah kamera. Jadi suara kita itu bisa lebih jelas ditangkap oleh handphone. Keuntungan menggunakan cara ini itu yang pertama, cara ini sangat simpel karena suara bisa langsung masuk ke mic handphone kita. Tapi kelemahannya itu ketika posisi handphone jauh dari kita, itu suara tidak terdengar jelas. Cara kedua yang sering saya gunakan di sini adalah dengan menggunakan mic clip on. Bagaimanapun posisi kamera, jadi walaupun dekat atau jauh, itu suara cenderung lebih stabil. Jadi kita nggak perlu khawatir walaupun posisi kamera jauh, tapi di sini mic itu dekat sama mulut, jadi suara yang dihasilkan maksimal. Kelemahan cara ini itu ada pada kabel. Jadi kabel ini kayak semacam rumbai-rumbai ya. Jadi ini sangat mengganggu sekali dan kita harus berhati-hati terhadap kabel ini. Kali ini saya sedang merekam suara dengan menggunakan mic Boya M1 Pro. Mic Boya M1 Pro ini memiliki panjang 6 meter. Kurang lebih panjangnya seperti ini. Kelemahan dari cara ini itu kabelnya kadang-kadang kalau kita nggak pinter itu kelihatan bocor. Trik yang sering saya gunakan supaya kabel tidak terlalu kelihatan itu adalah dengan memasukkan kabel ke dalam baju, dan untuk jarak itu tidak terlalu jauh, kita hanya merekam separuh badan ke atas, jadi kabel itu tidak terlihat. Cara ketiga yang sering saya gunakan itu adalah dengan merekam suara dengan HP tersendiri. Cara video dengan suara itu direkam secara terpisah dan nanti akan disatukan pada saat proses edit. Jadi saya masuk ke aplikasi perekam suara yang ada di handphone, lalu saya rekam seperti ini. Ini saya minimize, saya masukin ke dalam kantong. Kelebihan merekam suara dengan cara seperti ini itu adalah kita tidak ribet di urusan perkabelan dan kita jadi bebas ya bergerak ke mana aja, dan ini sangat enak digunakan pada saat review sepeda. Nah, kita bisa berada di sini atau di sini ataupun dimanapun kita berada, itu suara akan terekam dengan jelas. Nah, kelemahannya adalah kita membutuhkan konsentrasi yang lebih pada saat proses edit video. Yang keempat, cara yang biasa saya gunakan untuk merekam suara pada saat membuat vlog sepeda dengan menggunakan handphone adalah dengan menggunakan aplikasi pada saat edit. Aplikasi yang sering saya gunakan itu adalah aplikasi KineMaster. Jadi, dari aplikasi KineMaster, di situ nanti ada pilihan perekam suara. Nah, di situ nanti kita tinggal masukkan suara kita. Untuk merekam suara di aplikasi KineMaster atau aplikasi untuk handphone, itu saya gunakan ketika saya sedang ke suatu tempat yang saya tidak kenal sebelumnya. Di situ saya akan mengambil video sebanyak-banyaknya, dan kemudian saya akan mencari data, googling atau YouTube mengenai tempat itu, dan kemudian saya akan voice over atau dubbing mengenai tempat itu. Dan cara seperti ini itu juga sering digunakan oleh teman-teman vlogger untuk membuat pembukaan pada saat membuat vlog. Oke, itu tadi ulasan kita tentang 4 cara yang sering saya gunakan untuk merekam suara atau audio pada saat membuat vlog sepeda dengan handphone. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Zaki Zukri.